Oke, baik kita bahas data science ya. Jadi rekan-rekan, selamat datang di perkuliahan data science. Data science ini pembuka ya, kalau di jurusan teknik informatika itu pembuka eh, mata kuliah berikutnya. Nanti ada machine learning, ada deep learning, artificial intelligence, ya, hingga security berbasis AI, misalkan seperti itu. Nah, tentunya kita pengen tahu kenapa harus dari data science mulainya. Data science itu kita akan mengupas ya metode-metode yang nantinya sering digunakan di proses-proses pengambilan keputusan. Ya, klasifikasi, clustering, forecasting, seperti itu. Nah, baiknya kita lihat secara disiplin ilmunya ya. Mata kuliah data science ya. Apa yang dipelajari dan tujuannya apa? Seperti itu ya. Jadi data science itu ya secara teori ya kita tahu ya tadi udah diajarin sekilas globalnya bahwa dia mempelajari konsep, cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menafsirkan data. Ya, itu definisi awal. Tapi sekarang udah zamannya big data, dia ada kata-kata dalam skala besar. Nah, targetnya apa? Rekan-rekan nanti mesti bisa ya, bagaimana alur kerja data dalam mengambil keputusan, mengolah data dalam mengambil keputusan. Datanya ini nih, data kuesioner. Keputusannya apa? Apakah harus ditambah apa intensif, misalnya apakah harus ditambah fasilitas dan sebagainya. Yang paling penting lagi adalah mampu. Bagaimana cara mengolahnya? Pakai SPSS boleh Pak? Bisa pakai SPSS bisa karena SPSS itu tidak hanya statistik sekarang. Dia bisa untuk melakukan prediksi, ya, klasifikasi. Dia sudah ada model-model seperti itu. Yang lama pun sudah. Intinya dia ada bacaan itu tuh, clustering, Kamin. Kalau nggak salah sudah ada dia. Ada Kamin, ada KNN, itu SPSS sudah ada. Ya. Yang lama setahu saya sudah ada ya dari versi yang 15 sudah ada tuh clustering-clustering gitu. Jadi dia sebenarnya sudah masuk ke dalam kategori data science. Cuman bedanya apa? Kadang kita butuh mengimprove. Kalau SPSS kan ibarat data apa adanya diolah sama dia. Tapi kalau kita membuat menggunakan tool sendiri, kalau di sini malah dikatakan harus pakai Python. Tidak harus, ya. Mesin learning apa? Data science tidak harus pakai Python. Selama kita bisa mereduksi ataupun cleaning ya, membersihkan data, lempar ke SPSS, baru SPSS bisa mengambil keputusan yang benar. Di sini memang dianjurkan menggunakan Python, ya, supaya kita bisa custom. Karena tidak semua algoritma yang saklek-klek gitu ya, yang udah jadi built-in sesuai dengan data kita. Makanya saya ada kata-kata mampu mengolah, mengimprove, ya kan? Mana yang cocok? Gitu. Mahasiswa bisa menulis skrip tuh kan ada tambahan itu kan. Ini ChatGPT ya yang bilang ya. Maksudnya udah umum lah definisinya. Dia membatasi diri bahwa data science itu umumnya sekarang tuh menggunakan Python. Ya. Library-nya udah banyak, contohnya udah banyak, ya kan? Tinggal pakai saja. Tapi tools-tools yang lain itu udah bisa juga. Kita kan udah terbiasa dengan SPSS di matematika. Jadi bisa juga digunakan. Hanya saja tadi ya, tidak bisa di custom. Mahasiswa mampu membangun model mesin learning dasar dan mengevaluasi nanti bisa mampu mengimprove. Kalau udah bawaannya tools embedding udah jadi, nggak bisa ya. Pak saya nggak ngerti coding loh Pak. Nah sekarang udah ada AI, ya udah ada AI, udah bisa lah kita untuk melakukan prediksi, ya. Mengkomunikasikan hasil analisis. Mahasiswa bisa menyampaikan insight melalui visualization lab. Nah, SPSS kan kadang tampilannya dua dimensi misalkan ya. Kita bisa mengimprove-nya dengan Python. Yang multi ya, multi tampilan ya. Mahasiswa paham resiko dan tanggung jawab dalam penggunaan data. Ya, apalagi kalau pakai software online ya, itu kan ngeri datanya nyambung ke server sana ya. Oke. Pak, buktikan kalau kita bisa bikin coding mudah Pak dengan Python. Oke, nanti buka Google Colab, New Notebook, contoh ya. Contoh yang sederhana, data forecasting, prediksi. Ya, semua udah nyambung ke ini, ke ini ya. Yang ruang dosen ya. Ruang dosen itu apa ya tadi? Sorry.
Ini dia nih. 798. Ya, 92 438. Oke, terus saya taruh di grup aja. Nah, ini saya taruh di grup ya. Oke. Nah, tadi kita udah buka new ini ya, new Google Colab ya. Data Science satu contohnya ya. Caranya begini rekan-rekan, klik tombol generate, ada tombol generate ya. Nah, di sini ya, buatkan contoh ya. Ini contoh ya. Kita mau mempelajari gimana sih cara kerja data science forecasting. Contoh forecasting ya kan, menggunakan regresi. Misalkan ya, contoh saya mau menggunakan regresi. Ini di kalian udah belajar ya regresi ya. Regresi berganda, apalagi regresi linear gitu ya. Linear aja ya. Dalam case apa? Dalam kasus apa contoh regresi linear? Apa tuh? Data, dataset, penggunaan dataset atas ya, atas dataset suhu misalkan ya, suhu udara. Kan dia nggak mungkin udara dari dingin tiba-tiba tinggi, nggak mungkin kan? Dia pasti ada naik dikit gitu kan ya. Maka linear udah cukup lah. Suhu udara dari hari ke hari, misalkan gitu ya. Atau dari hari ke hari, kan? eh ya kan? Prediksi dalam kurung prediksi untuk 5 hari ke depan. Contoh gitu ya. Ini saya taruh ke grup ya, kalimatnya ya. Enter. Silakan coba rekan-rekan gunakan. Tidak harus udara, yang lain juga bisa. Silakan. Maksudnya gunakan kasus yang lain. Ya, suhu udara, kelembapan, misalnya kayak gitu ya. Nah nih, atau saya terangin dulu ya. Udah jadi rekan-rekan. Kita tahu teorinya nih. Temperatur, ini contoh nih, trek ada 31 kewaktuan. Ya, nanti dia ngambil data D, temperatur gitu ya. Kemudian dia bikin model di sini, regresi. Saya mau prediksi 5 hari ke depan. Ya, 5 hari ke depan. Di sini ada input 5 hari nggak sih? Jadi kalau 10 hari tinggal input aja. 5 hari berarti angka limanya di mana ya? Limanya. Oh ini Future Day. Future Day itu 5 harinya di mana ya? Tunggu sebentar. Mana angka limanya kalau saya mau ganti 10 hari? Atau saya enter dulu deh. Saya shift enter. Atau saya running di sini. Silakan di running. Nah, ada jadi ya. Jadi prediksinya yang mana dia? Linear ya. Yang linear ya. Ini 5 hari yang akan datang nih, 5 hari yang akan datang. Ini kondisi apa? Histori yang lama. Ya, lihat layar ini. Histori yang lama. Ini diprediksi 5 hari yang akan datang. Kebayang ya? Oke. Karena berdasarkan histori yang ada. Kalau 10 hari yang akan datang gimana? Mana ya? Sebentar. Ini sembari lihat coding rekan-rekan ya. Saya mau 10 hari yang akan datang gitu. Bukan dari sini, ini kan label ya. Kalau 5 yang ini label. 5 yang akan datang itu ya, mouse. Pinjam aja tuh banyak tuh. Tuh ada. USB dia. Bukan. Ambil. Ya. Dikunci tapi ya mouse-nya. Yang ini aja yang gampang diambil nih, yang udah kanan. Nah dia nih, rekan-rekan kalau pengen prediksi 10 hari 31 sampai 36 kan. Kalau 10 hari berarti 31 sampai 41.
Nah, gitu ya. Jadi dia prediksi hari kesekian sampai hari kesekian. Selesai. Kok ini regresi linear doang, Pak? Kan ada yang berganda. Karena dia hanya ditentukan oleh satu atribut, satu parameter, yaitu hanya suhu. Kecuali kita nih ada data suhu, ada data kelembapan, betul. Nanti kita memprediksi hujan, misalkan, atau memprediksi parameter yang ini contoh saja. Bahwa akhirnya korek dan AI-nya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar. Ya, mungkin tadi bahwa ini kan 5 hari, kalau pengen 10 hari, 11 hari, 20 hari, ya, nggak mau kita belajar ya. Tanya lagi lah ke ChatGPT bisa. Sudah mobil, kita nggak perlu belajar bikin komponen. Bagaimana membuatnya di maksimalkan. Saya gitu ya. Oke, sekarang generate lagi di bawah. Udah ada yang ada kendala? Jalan sudah? Sudah? Coba prediksi kasus yang lain buat kalimat dengan kasus ketinggian air suatu waduk. Nah, gitu ya. Ketinggian air suatu waduk contoh ya atau suatu danau boleh untuk 5 hari yang akan datang. Kita udah bisa ngobrol sama mesin jadinya ya. Sudah? Kalau sudah tambahkan di bawahnya buatkan dalam apa? Buatkan describe statistik ya kan atas case di atas. Nanti dia mendeskripsikan average-nya berapa, standarnya berapa, minimumnya berapa gitu ya. Oh ini buatkan describe ya describe statistik deskripsi ya. Kan ada statistik inferen, ada statistik deskripsi. Oke, saya taruh di grup. Satu lagi buatkan dalam visual graph yang lengkap. Jangan. Nah, yang kita olah. Wah, Pak, gampang ya, Pak. Ya, yang intinya adalah kita man of apa? Man behind gun ya. Jadi bagaimana seorang operator itu bisa menyuruh mesin untuk ngapa-ngapain tinggal kalimatnya aja. Nah, ini tentunya kita seorang matematik sangat diuntungkan. Orang komputer sebatas enter, generate enter. Dalam mengolah ini kadang agak kesulitan. Nah, kita orang matematik diuntungkan, sangat diuntungkan. Bisa baca grafik, bisa baca data. Apa itu STD standar deviasi? Apa itu min max ya? Apa itu ini garis di tengah sini? Ya, sangat diuntungkan matematika. Ini zamannya orang matematika ini sekarang. Sudah, muncul kayak gini. Sudah. Describe-nya juga ada. Bawah lagi describe-nya. Kurang. Ada yang visualnya belum? Di grup ya tadi. Ini yang hari ini datang sama Selfie. Terus
Oke, siapa? Oh, Anissa. Indonesia. Tidak. Siapa? Tidak. Linda. Tidak. Pakai kan Linda. 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 Boleh terus? Tani. Nasrani. Nah, ini ya. Linda ini mah masih sebaru. Apa dulu? Yang keempat ya. Kapan online? Oh, ada online. Oke. Kita 6 orang terus ya. Kalian kompak kan ya? Ya, duduk bareng-bareng. Yang rumit, yang susah. Ya, saya nggak melihat absen ya. Yang penting nanti ada tugas dikerjakan. Oke, tugasnya sekarang. Ingat-ingat mata kuliah regresi berganda. Betul. Oke. Kita mau prediksi dengan kasus data regresi berganda. Coba silakan pikirkan, renungkan, kalian sebagai operator, kalian sebagai tuan, suruh ChatGPT untuk memberikan contoh forecasting dalam kasus regresi berganda, ya. Dalam studi kasus apa? Parameter apa dan apa? Akan ya? Silakan. Buat kalimatnya sendiri-sendiri. Regresi berganda, ya kan? Untuk prediksi 10 hari yang akan datang dengan parameter apa parameter kalian? Regresi berganda kan minimal lebih dari satu kan? Iya. Kalau kita latihan biasanya ada 3 ya umumnya ya, Pak. Ada pendapatan, ada apa ya? Jadi contoh yang umum itu apa regresi berganda? Jadi matematika apa contoh regresi berganda yang ada? Pernah belajar kan regresi berganda? Pernah lah ya. Kan belajar multivariat juga. Nah, minimal lebih dari satu parameter untuk prediksi 5 yang akan datang. Atau kalian ketik aja di ChatGPT, buatkan contoh regresi berganda sederhana. Nah, baru nanti buat kalimatnya di Google Colab. Pak, kok pakai ChatGPT dulu, Pak? Kapan kita apa namanya? Kapan kita ngoding aja, Pak? Oh, ngoding kalian nggak ngejar. Ya. Alat sudah ada, kita tinggal maksimalkan alat tersebut. Nanti tinggal kita pelajari, dalami, angka ini dapat dari mana? Angka ini keluar kenapa? Gitu ya. Kenapa yang kadang tambah naik aja, bukan turunnya misalnya gitu. Ya. Gimana kalau kita input Pak, jangan pakai linear supaya grafiknya nggak naik terus. Linearnya diapain? Gitu. Apa kasusnya? Satu nilai siswa dipengaruhi jam dari sampai tidur. Udah. Nah, kamu renungkan, buat kalimatnya gimana supaya Google Colab mengerti. Buatkan kode, ya kan? Kasih referensi berbeda dengan kasus. Contoh ini, parameternya seperti ini. Ya, harus login ya, itu ya, tadi pintunya ya. Oh iya, iya, iya. Apa? Tidak ada loh, yang Gmail di sini. Gimana ya? Ini nggak apa-apa. Nanti pindah-pindahnya nggak ada. Pakai orang aja, itu masih ini nggak pernah PKN. Baru ini. Anissa bisa? Lagi buat ya? Oke. Regresi linear berganda. Oke, kirim ke saya komennya kalau udah jalan. Kirim ke grup. Udah jalan tuh. Formnya yang. Form di ini yang udah jalan di ini, jangan di jangan di chat itu di Google Drive. Jadi yang enggak
ChatGPT untuk bikin kalimat, ya kan, bikin kasus, terus minta bikin codingnya di Google Translate. Kadang kalau kita minta di ChatGPT, di bilayanya beda, ya kan? Sehingga kita dua kali kerja nanti, dua kali kerja, biar dia menyelesaikan itu dari bawah. Buatkan contoh forecasting 10 hari yang akan datang. Case regresi berganda dalam perhitungan ini, misalkan pengaruh jam, pengaruh parameter apa, ada apa. Kalau parameter ada apa-apa, cuman ya baguskan lebih banyak lebih dulu. Coba, kayak gini. Oh, jam tidurnya dua, karena jam belajar dua, tidur tiga, matematika tiga. Yang lulus apa? Karena masih belajar itu apa? Itu mungkin jam tidurnya yang berkata mungkin ini ya kan kata dua itu jam berapa? Ini matematika di bawah ya. Oh, matematika ini sudah. Ini jam apa? Jam belajar. Belajar. Yang matematika yang mana? Berarti ketemu matematika yang lainnya ketemu di sini gitu ya. Nah, terus outputnya mana? Pengaruh nilainya mana? Nilainya yang garis tuh, mana kata? Iya. Hmm? Iya benar. Bundaran ini kan koordinat x-nya, benar ya? Tapi nggak juga loh. Tiga ketemu tujuh tiga. Udah itu. Oh gitu ya? Banyak gitu ya? Tapi ini kenapa nih itu? Kenapa nih? Ini mungkin regresi linear berganda ya? Karena menurutnya ada linear juga. Iya ya, tapi kan apa linear hasilnya? Coba lagi. Ini apa nih? Jam tidur. Ini jam belajar. Oh, bentar. Prediksinya mana prediksinya akan datang? Oh, saya nggak tulis. Oh gitu. Kalian sama Ki, dia bisa memprediksi yang akan datang. Oh iya, siap. Ini masih ini Ki, ini kasusnya masih regresi linear biasa. Ya, nilai terhadap jam tidur, nilai terhadap ini. Saya maunya kalau nilainya apa? Kalau jam tidur sekian, jam belajarnya sekian, nilainya sekian, kan gitu kan? Dua mempengaruhi sah. Kebayang? Udah, prediksi. Ramal, bukan ramal ya. Wih, dan keren, ada model juga ya.
Ini apa nih? Dan kemudian kalau ada orang kayak gini, kita minta dia minta order. Nah, dia akan berjalan apa yang dilakukan. Ya, ya, ya. Kalau 550 ya, ini kan berarti yang diprediksi apa ya mungkin dari itu apa yang kita lihat dua data memprediksi ya itu kan nah ini petanya dari mana? Linda pinter Linda nih. Jadi yang lainnya belum saya lihat, bisa ya? Coba atau kita ikuti perintahnya Linda nih. Boleh pulang duluan Linda. Belum masuk. Nggak bisa ngopi ya? Nggak ada mouse-nya? Oh ya jangan ya jangan jangan. Ya, mana lagi? Oh, jadi 27 menghasilkan 70, 36 menghasilkan 75. Betul. Jadi kalau ada error gitu coba lagi. Expand error. Biar betul lagi. Oke, kita tinggal klik pindah. Pindah enggak, tapi dari kami ya. Kalau kita ya. Udah dikirim. Kita tes coba ya punyanya Linda. Linda Lohan ya. Kita paste nih. Generate, enter. Oke, Kevin yang lagi online. Cara kerjanya gini. Jadi disebut dengan regresi berganda itu kalau faktor penentunya minimal lebih dari satu, minimal dua. Ya. 10 dan 6 menghasilkan 50. Kalau 12 dan 7 menghasilkan 55. Betul. Saya mau prediksi 5 yang akan datang. 5 hari yang akan datang. Ya. Kita running. Nah ini dia nih. 5 hari yang akan datang nih. Contoh randomnya ada 5 data. Betul kan? 10 dan 7 ketemunya berapa? Kalau besoknya 11 dan 6 ketemunya berapa? Betul. 9 dan 8 ketemunya berapa? Nah ini dapat seperti ini. Kebayang ya? Itulah yang disebut dengan regresi makin kemari makin banyak parameternya. Ya, ada apalagi ada. Mungkin ada banyak, ada 10 atau 11 ya kan? Outputnya satu. Kebayang ya?
Kita kalau mau mengganti bisa, misalkan harvest dan sunlight ini mempengaruhi rainfall, tinggal dibalik. Harvestnya di atas, ya kan? Rainfall yang mau diprediksi. Nah, ya, dia dibalik berarti. Data dependen dan data independen. Pernah belajar kan ya? Iya, jangan lupa itu. Karena kunci daripada komputer ini ya matematik. Dapat visualnya. Buatkan visual, dapatkan, buatkan ya. Buatkan describe ya. Describe itu mendeskripsikan statistik ya kan. Eh, apa itu namanya? Deviasinya, minimum maksimum ya. Akan ya, statistik ya. Juga buatkan, apa itu namanya? Visualnya ya. Visual graf secara visual. Kalau ada error, ya mudah-mudahan error ya, mudah-mudahan ya biar kita belajar ya, yang online biar bisa tahu. Running. Pak seru ya Pak, kita mau apa bisa Pak. Nah, ini error nih. Explain ya, explain. Nanti dia akan mencoba merevisi. Klik explain error. Nah, dua kali ya nekannya. Tadi ditekan pada error di temperatur. Pasti error di rumah ya. Namanya juga, dia beda tab ya biasanya. Hasilnya ada error. Nah, ini baru kita tanda plus ini diklik. Tanda plus ini diklik. Add code to cell. Ya, kalau udah selesai. Ini lagi proses. Baru kita running. Oh, masih kotor ini. Karena dia misah ya. Oh, dia belum nggak baca atasnya ya. Coba kita ulangin lagi, expand lagi. Sudah, itu jalan ya. Oke, bagus. Itu itu apa tuh? Linda, yang kotak merah itu apa? Bisa dianalisa nggak? Korelasinya ini dan ini jadinya ini gitu ya. Oke. Mas satu. Belum selesai ya. Pokoknya harus ngoding lagi ya. Harus baca sendiri. Temperatur terhadap waktu. Ini terhadap apa? Mestinya begitu. Coba yang lain bisa menghasilkan visual nggak selain describe? Kalau di saya error nih. Oke, ini mau nggak mau harus kita baca satu-satu ya. Errornya apa gitu, nggak sebatas data mungkin perintahnya diganti. Ya, tampilkan. Nah, kalau udah error-error gini kan di delete aja biar nggak menu-menuhin. Delete ya, delete. Ya, ngulang dari awal biar bersih ya, nggak kotor ya. Kalau kotor kan kadang nyari-nyarinya susah kita. Ah, betul. Cakep betul. Kata kuncinya apa, Anissa? Ini Linda. Kan udah dapet tuh describe-nya. Copy ke grup. Nggak bisa ding ya. Nggak usah. Yaudah, gitulah. Punya di foto aja, foto kirim ke grup. Foto aja lah, nggak usah ditulis. Oke, bisa grafiknya. Nah, sudah ya. Rekan-rekan bertanya, Pak, memang harus pakai regresi ya. Kalau regresi kan jelas tadi linear maupun berganda. Tapi nanti di lapangan semua tergantung kepada bentuk data setnya.
Ada yang bagus menggunakan regresi, ada yang bagus pakai metode yang lain. Nah, contohnya ya. Contoh nanti kasihan kalian bertanya kepada kalau secara regresi berganda, kita kayak gini kan regresi 1, 2, kan? Seperti itu apa ya? Bukan harus lupa ya dalam kegiatan menggunakan metode KNN. Nanti bentuknya apa? Perbandingannya. Kita itu berdua gitu. Bukan harus lupa menggunakan metode SPM. Ya. Bukan sih lupa dengan menggunakan random forest. Bukan kan lupa yang terakhir nih tren. Neural net 5 metode. Yang umum di mana? Satu lagi sebenarnya di untuk matematika itu ada ARIMA. Dengan ARIMA. Pernah dengar ya ARIMA ya? Hah? Beda ARIMA. Ini namanya dataset untuk yang support dengan dataset time series. Kenapa? Karena berupa data angka dan itu urutan dia. Beda dengan data klasifikasi. Kalau ini algoritma klasifikasi, nggak semua algoritma cocok dengan dia. Karena dia lebih bagus seperti yang tadi, regresi KNN, cocok untuk angka-angka yang linear. Atau KNN sudah dengan ARIMA, karena KNN itu belum pernah regresi, ARIMA, SPM, dan domain. Coba kalian buat secara kayak ini, karena kayak itu angka dia. Dari mana? Mau banyak mana? Tidak apa-apa, memang kita akan tahu mana yang sesuai dengan apa. Kita kan nih coba satu. Pada case yang sama, ya kan? Atau dengan kata kunci yang sama di atas, takutnya angkanya beda dia takutnya. Maunya itu dengan angka yang sama. Pada case di atas, ya kan, buatlah hasilnya dengan pemodelan KNN. Nah, gitu ya. Otomatis kan nanti dia pakai data yang sama dia. Pada case di atas, pada case terakhir di atas, atau pada case dataset terakhir di atas, gitu ya. Gunakan pemodelan KNN, ini istilahnya pemodelan. Algoritma itu kalau di matematika pemodelan KNN, kan? Untuk prediksi 5 hari yang akan datang. Jadi kan datanya sama untuk 5 hari. Jadi 5 hari ini hasil secara KNN begitu. Kebayang ya, itu kalimatnya kalian sesuaikan. Ya, intinya kita memakai model ini. Kayak data matematik nggak apa-apa ya. Intinya semua metode itu beroperasi di dataset yang sama. Beda. Coba kalau analisa ya kita contoh yang tadi 5 hari. Hari pertama kan berapa nih ya? 5 bulan 20 ya. Linear ganda. Ya. Yang pertama nih ya. Ya. Bukan ya, berapa? Jadi itu berapa yang pertama? Jadi tiga satu berapa? Terus? 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 8. Oke, kalau pakai ini, kayaknya mana? Ini datanya sama nggak keluarnya? Bagian level standarnya sama? Nggak ada perubahannya? Apa random lagi ya? Sama? Kalau dia berubah ya yang terusnya sebenarnya sama kan. Dengan menggunakan dataset dan data pengujian di atas, itu semuanya ya. Coba, Anissa gimana Anissa? Oke, sama. Data yang judi sama. Datasetnya sama, data yang judi sama. 19, 20, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang bawah.
Oh iya. Ya. Tuh kayak ini kacau ini. Lanjutkan. Kalau udah sama nih ya. Data sama. Data ujinya sama nih kan data ujinya sama nih. Betul? Lanjut ke SN. Ini kita mau melengkapi data ini. Mau kita bandingkan. Benar. Anissa ulang lagi dari awal. Pertahankan kalimatnya dengan menggunakan dataset dan apa? Data uji pada base di atas, ya kan? Atau diulang lagi, gunakan dataset ini dan data uji ini, ya kan? Bikin pemodelan, gunakan metode regresi untuk membandingkan data. Jadi dikunci lah. Kebayang kan? Ya, kalau membandingkan harus sama dataset dan data. Ada lagi, data tadi masih di Excel. Terus sampai hari ini, tidak, gimana tidak? Jangan saya ini. Betul. Taskannya gimana? Ulang lagi, tidak nggak apa-apa. Banyak-banyak terus. Ya, kalau bisa datanya agak banyak ya, biar kelihatan kompleks. Karena kita mau belajar validasi ke depannya. Betul. Validasi itu butuh data yang banyak. Minimal tadi datanya 30 hari. Benar kan? Tolong dilanjutkan dulu. Saya mau ini bentar ya, ngambil kopi bentar ya. Udah 9.24. Karena jam berapa? Jam 10 ya? Intinya begini, materi hari ini kalian tahu apa itu dataset, tahu itu data uji, dan tahu apa itu mau. Ya, kita coba modelnya. Pak, pakai regresi linear, loh beda karena kita sudah dua data. Atau mungkin kedepannya bebas. Pak, kalau outputnya banyak bagaimana Pak? Inputnya banyak nih, tapi mempengaruhi nilai matematika, mempengaruhi nilai bahasa, mempengaruhi nilai kimia misalkan. Itu berarti many input, many out. Ini nggak mampu.